البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang makna tauhidul uluhiyah. Apa makna dari tauhid uluhiyah? Pak Albin. Nah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Bahasa Arabnya bagaimana? Indak ya Bakhtiar. Ifradullah bil ibadah. Nah, ini yang mudahnya. Itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Apa dalil tentang tauhidul uluhiyah ini? Di antaranya dalilnya banyak. Di antaranya apa? Ukash. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Baik. Dalil yang lain? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nah. Dalil yang lain? Ridwan. Baik, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dalil yang lain? Aba Sufana. Nah, barakallahu fikum. Ayat sangat banyak, alhamdulillah. Nah, yang jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua diperintahkan untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Kita diciptakan ya untuk mewujudkan tauhidul uluhiyah, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul huwallahu ahad. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ini ayat-ayat di juz 30 yang insyaallah kita semua menghafalnya. Kita masuk pada tauhid jenis yang ketiga. Ma huwa tauhidul asma'i was sifat? Apa itu tauhid asma' was sifat? Nah, tauhid yang pertama apa kemarin, Iqbal? Tauhid yang pertama apa? Baik. Tauhidul rububiyah dan ifradullah fi af'ali. Kemudian tauhidul uluhiyah ifradullah bil ibadah. Sekarang tauhidul asma' was sifat. Apa pengertiannya? Wal jawab huwa itsbatu ma atsbatahu Allah azza wa jalla li nafsihi aw atsbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati min ghairi taqyifin wala tamthilin wala ta'til. Dan pembahasan tauhidul asma wa sifat ikhwanifillah termasuk pembahasan tauhid yang banyak manusia menyimpang padanya. Nah, oleh karena itulah pembahasan ini sangat penting. Terlebih lagi pada para talabatul ilm untuk betul-betul mengetahui kaidah utama dalam permasalahan tauhidul asma wa sifat. Dan secara umum pengertian tauhidul asma wa sifat yaitu itsbatu ma atsbatahu Allah azza wa jalla, yaitu menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya.
atau yang Rasulullah SAW telah menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala yang berupa nama-nama dan sifat-sifat. Saya ulangi. Jadi tauhidul asma wa sifat yaitu apa? Menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya atau yang Rasulullah SAW telah tetapkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala berupa nama-nama dan sifat-sifat tanpa ada takyif, tamtsil dan ta'til. Apa makna dari takyif, tamtsil dan ta'til ini? Yang harus kita tiadakan ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi asma wa sifatnya. Yang dimaksud dengan takyif yaitu membagaimanakan nama atau sifat-sifat tersebut. Baik itu dengan bertanya bagaimana sifat Allah. Ketika mendengar bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar dalam ayat, kita bertanya bagaimana tangan Allah. Ini tidak boleh. Atau juga masuk dalam takyif ikhwanifillah, menentukan suatu kaifiyah tertentu bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini terlarang. Kenapa ikhwanifillah? Karena seseorang ketika ingin menentukan bagaimananya sesuatu, ini tidak akan mungkin kecuali melalui 3 hal. Nah, jadi takyif terlarang. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membagaimanakan yaitu menentukan bagaimananya ini sifat, kaifiyahnya. Kalau kita ikhwanifillah ketika menggambarkan buku, ya, buku syarah Jurumiyah yang berjudul Mumti, kaifiyahnya bagaimana buku itu? Kita bisa menggambarkan karena kita bisa melihatnya, oh seperti ini warnanya biru, ada tulisannya kuning, demikian. Ini maksudnya apa? Menjelaskan bagaimananya. Nah, untuk menentukan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh. Kenapa ikhwanifillah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan ilmunya tentang kaifiyah. Ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dijelaskan. Makanya kita tidak boleh menetapkan kaifiyah sifat. Tadi dikatakan bahwasanya hal ini tertutup. Kenapa? Karena menetapkan suatu kaifiyah ikhwanifillah tidak akan bisa kecuali melalui tiga jalur, 3 jalan. Yang pertama ikhwanifillah, melalui khabar yang shadiq. Yaitu melalui khabar yang betul-betul benar, dan dalam masalah ini tidak ada pengkhabaran. Tidak ada dalam Al-Quran. Demikian pula tidak ada dalam hadis yang menjelaskan tentang kaifiyah sifat. Yang kedua, dengan melihatnya. Kalau tidak ada khabar, kita melihatnya, bisa menetapkan kaifiyahnya. Dan kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian yang ketiga caranya, kalau tidak bisa melihat sesuatu yang ingin kita tetapkan kaifiyah tersebut, kita harus melihat sesuatu yang semisal dengannya. Tidak melihatnya langsung, tapi melihat sesuatu yang semisal, tetap bisa menetapkan kaifiyah. Misalnya, ingin menetapkan kaifiyah kuda zebra misalnya. Belum pernah melihat langsung. Tapi bisa melihat yang semisalnya. Namanya kuda ya paling kakinya 4. Ini seperti ini. Baru nanti khususnya bagaimana. Ketiga jalan untuk menetapkan kaifiyah ini pada hak Allah Subhanahu wa taala semuanya tertutup. Ya, semuanya tertutup.
Makanya dalam kita menetapkan suatu nama ataupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita membagaimanakannya. Jadi tidak boleh bertanya bagaimana. Nah, oleh karena itulah tatkala datang seseorang bertanya kepada Imam Malik, bertanya tentang kaifastawa, bagaimana itu istiwa. Bagaimana istiwa? Katanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Bagaimana istiwa itu? Maka Imam Malik rahimahullah taala, bergetar tubuhnya. Kemudian bercucuran keringatnya mendengar pertanyaan yang besar ini. Dalam artian pertanyaan yang belum pernah didengar. Kemudian menjawab dengan jawaban yang musaddad, jawaban yang masya Allah, akhirnya menjadi kaidah untuk menjawab semua orang yang bertanya tentang kaifiyah suatu sifat. Bahwasanya al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum, diketahui maknanya dalam lughah Arabiyah. Tayyib. Wal kaifu majhul, dan kaifiyahnya itu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman terhadapnya wajib. Wa ma araka illa mubtadi'an, dan aku tidaklah melihatmu kecuali kecuali mubtadi'. Atau sebelumnya wasu'alu anhu bid'ah. Tayyib. Bertanya tentang kaifiyah itu bid'ah. Tayyib. Ini tentang takyif. Kemudian yang juga dilarang dalam tauhidul asma wa sifat yaitu tamtsil wala tamtsilin. Yang dimaksud dengan tamtsil yaitu tidak boleh kita menyamakan suatu nama atau sifat dengan sifat-sifat makhluk. Tidak boleh kita samakan. Dan ini kaidah yang sangat penting dalam perkara asma wa sifat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun dari makhluk-makhluk yang menyamainya. Allah tegaskan dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan Dia adalah As-Sami'ul Basir, Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tayyib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'un, berarti apa? Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah satupun. Makanya tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan di sana tergelincir firqah atau kelompok sesat yang dinamakan dengan musyabbihah, yaitu kelompok yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tayyib, menyamakan dengan makhluknya, wal'iyadzubillah. Ini adalah dalam perkara yang sangat jelas kesesatannya. Kenapa? Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, sebagaimana dalam ayat tadi. Di surat Maryam Allah Subhanahu wa taala juga katakan hal ta'lamu lahu samiyya, yaitu tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wala ta'tilin. Ta'til yaitu meniadakan, yaitu tanpa menolak sifat-sifat atau nama-nama tadi. Karena asal dari ta'til yaitu mengosongkan, wa bi'rin mu'attalatin yaitu sumur yang telah ditinggalkan. Maksudnya ta'til yaitu apa? Mengosongkan Allah dari suatu nama atau sifat. Jadi kesimpulan mudahnya, dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kita dilarang 3 perkara. Yang pertama takyif. Apa tadi makna takyif? Apa makna takyif, Aba Yusuf? Tayyib. Itu yang dilarang yang pertama, yaitu takyif. Tidak boleh membagaimanakan suatu sifat.
Yang kedua tamtsil. Apa makna tamtsil Pak Andin? Tamtsil, apa itu tamtsil? Tamtsil yaitu tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah ta'til. Apa? Ta'til. Tidak boleh menolak. Dalam artian tidak boleh kita menolak suatu sifat atau nama yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip dasar ya khonifillah dalam perkara asma wa sifat. Yang kalau kita perhatikan kitab-kitab seperti Aqidah Al-Wasithiyah ini memberikan memberikan perhatian khusus dalam masalah asma wa sifat. Nah, dan kitab-kitab yang lain Tahawiyah juga memberikan pembahasan lumayan banyak tentang kaidah-kaidah pokok dalam asma wa sifat. Kenapa? Karena memang banyaknya manusia yang tergelincir padanya. Bahkan bukan orang-orang bodoh yang tergelincir, bahkan terkadang para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka tergelincir dalam perkara asma wa sifat dikarenakan mereka menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang tidak diinginkan. Dan udzur bagi mereka ikhwanillah ya dikarenakan bi'ah, yaitu dikarenakan lingkungan saat itu mereka kecenderungannya berakidah Asy'ariyah, sehingga tidak mendapati guru, tidak mendapati mereka-mereka yang mengajarkan akidah yang lurus dalam permasalahan asma wa sifat. Dan di antara para imam yang benar-benar memperjuangkan sisi ini ikhwanillah dan membantah ahlul batil, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat yang karenanya dimusuhi oleh banyak manusia, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai digelari oleh musuh-musuhnya Mujassimah, orang yang menetapkan jasad bagi Allah. Ini tuduhan-tuduhan batil. Yang lainnya lagi mensifati dengan sifat-sifat yang buruk. Bahkan dilancarkan fitnah agar beliau dihukum dan seterusnya. Demikian pula di negeri kita, pembahasan tentang tauhid dan asma wa sifat, pembahasan yang rentan menimbulkan fitnah. Kenapa? Dikarenakan kebanyakan mereka sejak awal berakidah dengan akidah Asy'ariyah yang hanya menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala hanya 7 sifat utama. Kemudian yang lain berkembang 23 sifat. Itu saja. Ini penetapan yang tidak sempurna. Yang kalian tetapkan dengan alasan bahwasanya itu sesuai dengan akal, demikian pula yang lainnya harusnya juga sesuai dengan akal, sifat-sifat yang lain. Karena itulah ikhwanillah pembahasan asma wa sifat seorang muslim terbagi sunni, terlebih lagi penuntut ilmu hendaknya betul-betul memahaminya dengan benar, dengan baik, dan juga dalil-dalilnya dan bagaimana memahaminya. Jangan sampai tergelincir sebagaimana mereka tergelincir wal'iyadu billah. Dan insyaallah pada kitab tersendiri mungkin untuk kedepannya kita membahas, kalau sudah selesai kitab sebagian kitab, bahas Al-Qawaidul Muthla. Al-Qawaidul Muthla ini termasuk kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala yang subhanallah padanya barakah dikarenakan mudahnya dalam memahamkan kita terhadap perkara tauhidul asma wa sifat. Dan ini salah satu
kelebihan yang Allah berikan kepada Syekh Ibnu Utsaimin, di mana hal-hal yang sulit ketika beliau susun akhirnya menjadi mudah biidznillah dalam banyak hal. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengannya. Di sini penetapan bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat nama-nama tersebut husna. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatah, yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Ini makna husna. Kalau ditanya apa itu makna husna? Apa makna husna? Wahyu? Mencapai puncak kebaikan, kebagusan. Jadi nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Jadi tidak ada yang lebih bagus dari itu lagi, pada puncak kebagusannya. Ini makna husna. Dan semua nama-nama Allah sifatnya husna. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sajzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah mereka-mereka yang berbuat ilhad, berbuat penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh mereka itu akan dibalas sesuai dengan apa-apa yang mereka amalkan. Di sini peringatan agar kita meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan penyimpangannya banyak, alhamdulillah. Di antara penyimpangannya, menolak sebagian nama-nama Allah. Di antara penyimpangannya, menetapkan nama yang bukan nama-nama Allah. Ya, menetapkan nama yang bukan nama-nama Allah ini juga penyimpangan. Karena apa? Kita tidak boleh menetapkan suatu nama kecuali yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Demikian pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Maka jauhi penyebutan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan hal-hal yang bukan merupakan apa? Nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa qauluhu ta'ala, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-mathalul a'la, makna al-mathalul a'la ay al-wasful a'la. Al-mathal maksudnya al-wasfu. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang maha tinggi, yaitu mencapai puncak ketinggian. Maksudnya apa? Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada cacat pada sifat-sifat Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah al-aziz, zat yang maha perkasa, al-hakim, zat yang maha bijaksana. Jadi keperkasaan Allah tidak kemudian membuat Allah berbuat zalim, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijak. Ini digabungkannya al-aziz dan al-hakim. Karena terkadang manusia memiliki kekuatan, memiliki keperkasaan, tapi dia berbuat sewenang-wenang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan dia adalah al-aziz, dia juga al-hakim. Ini semakin menunjukkan apa? Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini juga ayat pokok dalam perkara asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah as-sami' al-basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Pada ayat ini di potongan awal merupakan bantahan bagi ahli tamtsil. Laisa kamitslihi syai'un membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian wa huwas samiul basir, bantahan terhadap ahlut ta'til,
orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kenapa? Karena Allah tetapkan di sini As-Sami' dan Al-Basir. Maha melihat dan maha mendengar. Nah, melihat tapi dengan penglihatan yang tidak seperti makhluk. Mendengar dengan pendengaran yang tidak seperti makhluk, tapi pendengaran yang sempurna. Kalau pendengaran kita, ikhwanifillah, pendengaran yang penuh dengan keterbatasan. Tapi pendengaran Allah, pendengaran yang sempurna, tidak ada satupun suara yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, ikhwanifillah, memiliki dampak sangat besar terhadap keimanan. Sebagaimana telah kita lewati dalam perkara bertambah dan berkurangnya iman. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin.